Mari kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena ini apa yang saya sampaikan ini sangat penting, karena Bapak Ibu ini rahasia berkat buat saudara dan saya dan kita semua, ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu, kita akan baca. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, disimak baik-baik, sehingga apa yang kita baca hari ini benar-benar kita mengerti. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa? Rasa cukup. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin apa? Yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini adalah surat Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius, yang meneruskan penggembalaan di Efesus. Dan surat ini merupakan surat penggembalaan, ya, menasihatkan kepada jemaat yang ada di sana pada waktu itu. Ditulis kurang lebih pada tahun 66, 67 Masehi. Jadi pada abad yang pertama, 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, karena kepada Timotius sebenarnya, tapi jemaatnya itu ada di kota Efesus, ya. Lalu Timotius menulis, Paulus menulis juga. Setelah itu dia menulis kepada Titus. Lalu juga setelah itu pada tahun 68 Masehi dia menulis juga surat kepada Timotius lagi. Sehingga ada Timotius 1, ada 2 Timotius, ada dua surat kepada Timotius. Dan pada waktu menulis surat itu, Bapak Ibu, Timotius itu adalah Paulus itu pada akhir-akhir dia mau mengakhiri hidupnya. Jadi surat yang terakhir. Bapak Ibu, kalau surat yang terakhir itu biasanya surat penting, ya. Surat yang ditulis penuh dengan urapan, ditulis dengan penuh dengan pengalaman, ditulis dengan kerinduan yang dalam akan apa yang harus dilakukan di jemaat Efesus pada waktu itu. Dan juga pada waktu itu jemaat yang digembalakan oleh Timotius pada waktu itu memang sedang ada pengajaran-pengajaran sesat yang sedang berkembang pada saat itu. Dan untuk menjaga kemurnian pengajaran
yang ada pada saat itu sehingga perlu Timotius menulis surat ini. Dan surat ini isinya bagus Bapak Ibu, karena menasehati jemaat yang ada di sana, juga menasehati saudara dan saya pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita simak baik-baik, dan saya beri judul renungan pada firman Tuhan pada hari ini adalah tentang iman dan terobosan keuangan. Jadi iman dan terobosan keuangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca dulu atau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar uang, ya, itu kita pasti senang ya, karena semua itu butuh uang ya. Segala sesuatu itu butuh uang hari-hari ini. Ke toilet butuh uang. Sekarang ya, kalau Bapak Ibu ke mall lalu ke toilet atau kemana gitu ya, ke stasiun, ke terminal, mau ke mall aja, kalau mau ke toilet aja kita harus mengeluarkan uang. Mau jalan dari rumah kemana kita harus mengeluarkan uang. Semuanya kita butuh uang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari lahir sampai kita mati, kita semua butuh uang. Tapi uang, kalau nasihat dari Paulus pada Timotius, walaupun semuanya itu memerlukan uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Jadi itu nasihat Paulus, supaya kita hidup ini tidak mengejar uang ya, tapi mengejar ibadah. Dikatakan kalau kita rangkum tadi dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11, ada dua hal Paulus menasihatkan. Kejarlah ibadah, dan yang kedua, yang berikutnya, jangan mengejar uang. Bapak Ibu Saudara, dan saya senang tadi saya ketemu Pak Joko ya. Pak Joko hari ini libur ya, nggak kerja ya? Oh iya, nggak kerja. Kenapa? Karena mengutamakan ibadah. Mungkin ibadah dulu, atau kalau ya nanti pasti makanya kalau ibadah disertai rasa cukup itu mendatangkan keuntungan ya. Bukan ibadah kita mengejar keuntungan, tapi memang ibadah itu, di dalam ibadah itu ada sumber keuntungan. Di dalam terjemahan aslinya, di dalam ibadah itu ada sumber keuntungan. Makanya di bagian yang lain Paulus juga menasihatkan latihan badani itu sedikit gunanya, tetapi latihan rohani atau ibadah itu membawa keuntungan yang besar, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, uang itu bisa menjadi sumber persoalan. Ada orang yang mungkin gara-gara uang menjadi persaudaraannya menjadi pecah. Ada yang gara-gara uang pertemanannya menjadi kacau ya. Ada yang gara-gara uang saja suami istri juga bisa berpisah. Ada gara-gara uang ya, ada anak sampai tega membunuh orang tuanya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena uang. Apakah uang salah Bapak Ibu? Sebenarnya enggak Bapak Ibu ya. Yuk kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Jadi uang itu jahat atau tidak Bapak Ibu? Uang itu jahat atau tidak? Saya ada uang ini ya. Saya ada uang ini ya. Saya ada uang. Uang ini jahat atau enggak? Enggak, Bapak Ibu. Uang ini netral. Kalau saya taruh di sini, uang ini jahat enggak? Enggak jahat, ya.
nggak jahat karena dia nggak berubah menjadi ular, nggak berubah menjadi naga, nggak berubah menjadi gorila dan seterusnya. Dia tetap uang. Uang ini pasif. Yang jahat itu adalah apa? Cinta akan uang. Itu tadi, pikiran tadi. Jadi kalau cinta akan uang itulah yang bisa menyebabkan orang menjadi jahat. Paham ya sekarang ya? Jadi kalau uang tidak itu bukan jahat. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, ya. Cinta uang. Jadi bagian yang pertama Bapak Ibu, kita tidak boleh cinta akan uang. Ya, kita tidak boleh cinta uang. Uang itu menjadi kita perintah, bukan kita menghalalkan segala cara untuk mencari uang, untuk mendatangkan uang. Karena uang itu ya kalau dikejar malah lari. Bapak Ibu nanti kita pelajari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang jahat itu adalah pikiran kita atau mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak baik. Itu yang membuat kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita mengerti bahwa cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Makanya ada lagu Bapak Ibu, apa yang dicari orang, lagu sekolah minggu, uang. Apa yang dicari orang, uang. Pagi, siang, sore, malam, yang dicari apa? Uang. Tapi bait berikutnya itu yang lebih penting. Apa yang dicari Tuhan, saya. Tuhan cari saudara. Siang, malam, pagi, sore, Tuhan cari saudara. Sebab itu saudara, harusnya kita juga pagi, siang, sore, malam yang kita cari bukan uang, tetapi apa? Tuhan. Bukan berarti Pak David, berarti kapan kita kerja? Kerja itu penting. Bapak Ibu, kaya itu nggak salah. Malah Tuhan pengen saudara dan saya semuanya menjadi punya uang, ya, menjadi kaya, menjadi cukup, ya, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Bapak Ibu kita mulai hari ini harus berubah pola pikir kita. Apa itu cara pandang kita terhadap uang, itu jangan segala-galanya uang, ya, karena uang itu harusnya yang kita yang memerintah, bukan uang yang menjadi tuan kita. Kita nggak boleh diperbudak oleh uang. Banyak orang yang menjadi salah, menjadi jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai duka karena uang. Ya, ada yang bilang, Pak, itu suami saya dulu nggak punya uang, itu di rumah aja Pak, nggak pernah pergi, nggak pernah keluyuran. Tapi sekarang Pak, giliran ada uang, dia nggak pernah pulang. Dia main perempuan, main judi, main minum-minuman dan seterusnya. Apakah uangnya yang salah Bapak Ibu? Bukan. Pengelolaan uangnya yang salah. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika saudara diberi berkat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak boleh orientasi kita kepada uang saja, ya. Memang Bapak Ibu kita semuanya butuh uang untuk menyekolahkan anak, kita bisa butuh uang untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari, kita juga butuh uang. Tapi tidak boleh kita cinta uang, karena kalau kita cinta uang itu bisa menjadi jerat, ya, menjadi apa ya? Menjadi kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan
duka, dan itu bisa mencelakakan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu bekerja, ya, bekerja, Bapak Ibu, memang firman Tuhan dikatakan di sini ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, kalau saudara bekerja, apa yang dipikiran Bapak Ibu sebenarnya? Wah, saya kerja supaya dapat duit banyak. Apakah orientasinya seperti itu? Bapak Ibu, kalau firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, bekerjalah seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kalau saudara bekerja, pikirannya jangan saja hanya memikirkan uangnya saja, tapi kerjakan bagianmu itu seperti bekerja untuk Tuhan. Misalnya saya kemarin pengen komunikasi sama Mas siapa suaminya Bu Tabita? Pak Andreas ya, Pak Andreas ya. Ketika Pak Andreas misalnya nganter penumpang ya, pikirannya jangan ke uang saja, tapi pikirkanlah bahwa apa yang Mas Andreas itu kerjakan, kerja untuk Tuhan. Jadi sebaik mungkin, anggap saja penumpang ini sangat berharga. Jadi layanilah dengan excellent ya. Nah itu. Jadi kalau kita hanya orientasinya ke uang, Bapak Ibu salah ya. Dalam berdagang pun juga gitu Mas Joko ya. Dalam berdagang pun juga begitu. Kalau kita orientasi kita hanya ngejar duit saja, maka ketika banyak pembeli kita senang, pembelinya kurang kita jadi sedih ya. Terus saja cukup, Tuhan itu beri saudara cukup ya. Jangan khawatir, karena apa? Firman Tuhannya jelas dalam Matius pasal yang ke-6 kalau nggak salah. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu ya. Jangan khawatir tentang hidupmu ya. Bunga bakung di lembah itu dipelihara Tuhan. Burung pipit di udara diberi makan. Apalagi kita, pasti Tuhan pelihara. Tuhan akan kirimkan pembeli, Tuhan akan kirimkan penumpang, Tuhan akan beri berkat-berkat yang cukup. Tapi kadang-kadang kita khawatir dengan hidup kita. Iya, manusiawi memang Bapak Ibu. Tapi itu jangan dituruti. Kita harus terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadi Tuhan itu memberi kepada saudara itu cukup. Makanya pada ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-11 itu disebutkan, tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa? Kejarlah uang atau kejarlah ibadah? Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan. Jadi artinya saudara pada hari ini dihadapkan dua pilihan. Apakah saudara mengejar uang atau saudara mengejar apa? Tuhan. Kejar saja Tuhan. Karena ketika kita mengejar Tuhan, Tuhan memberikan kreativitas kepada kita, sehingga Tuhan berikan hikmat kepada kita, dan kita akan diberikan produktivitas yang lebih tinggi. Kalau kita jualan, ya kita diberi kreativitas. Kalau kita driver atau percetakan atau jualan, kita semua diberi kreativitas, diberi strategi sama Tuhan. Pasti dikasih tahu sama Tuhan. Kalau yang kita kejar Tuhan, amin Bapak Ibu. Misalnya lagi setir cari penumpang, kalau kita ngandalkan Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita, ayo ke sana, ayo ke sini. Udah di sini saja, nanti dikirim penumpang.
Kalau saya percaya Bapak Ibu, karena saya sudah buktikan dalam hidup saya, begitu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kalau dipikir saya itu guru, ya, mungkin Bapak Ibu nggak nyangka kalau Bapak Ibu saya bisa dapat kendaraan, ya, tanpa keluar uang, ya. Saya bisa ke Israel dengan sekeluarga, ya. Mungkin Bapak Ibu, masa Pak? Iya, karena saya hanya 30 tahun saya bergabung di gereja dan saya belajar setia, saya nggak kemana-mana. Ternyata Tuhan berkati saya dan hari-hari saya cukup, ya. Saya sudah buktikan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi harusnya kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mengejar uang, tapi kita mengejar Tuhan, mengejar ibadah. Dan cukupkanlah yang kedua, ayat yang ke-7 dan 8 dan 9. Ya, kita baca. Sebab kita tidak membawa satu apapun ke dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama tadi apa? Akal segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita tidak boleh cinta akan uang. Nasihat yang kedua adalah apa? Mencukupkan diri dengan berkat Tuhan hari itu. Jangan khawatir akan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti pelihara kita semua. Bapak Ibu, amin. Tuhan pasti pelihara. Ya, kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan gak pernah sia-siakan saudara. Yang penting kita harus mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan. Paulus menasihatkan kepada kita, asal ada pakaian dan makanan cukup, karena itu kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti Tuhan tambahkan, akan dipenuhi. Ya, tapi ketika Tuhan sudah memberi yang cukup kepada kita, harusnya kita bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak merasa cukup, Bapak Ibu, kita berarti tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Orang yang tidak merasa cukup itu tidak pernah merasa apa? Tidak merasa apa? Puas, Bapak Ibu. Orang yang tidak merasa puas gak pernah bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia selalu akan mencari dan tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan. Ibarat kita haus, Bapak Ibu, kita itu seperti minum air yang ada di sebelah. Air apa ini? Air sungai atau air laut? Oh, sungai ya. Jadi ibarat kita haus, kalau kita tidak puas, itu seperti minum air laut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba kita kasih ilustrasi. Kita tolong saksikan satu. Boleh? Iya. Bapak Ibu, kalau ini saya isi air laut, ya. Lalu ini air putih biasa. Bapak Ibu kalau haus, ya, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Air laut atau air mineral? Pasti air mineral. Kenapa? Ketika kita haus dan kita minum air mineral, maka rasa haus dan dahaga itu akan segera hilang. Tapi ketika kita merasa ini lebih bagus kemasannya, ya, kita minum yang ini saja, padahal isinya air laut. Ketika kita minum, bukannya hausnya hilang, tapi menjadi tambah haus. Kita minum lagi, tambah haus lagi. Kita minum lagi, tambah haus lagi. Sampai perut kita kembung pun, kita akan tetap menjadi haus.
Itu ilustrasinya. Ketika kita tidak merasa puas, kita seperti minum air laut. Dan itu tidak mengobati saudara. Kehausan saudara. Bapak Ibu, makanya kita harus, ketika kita diberi berkat Tuhan, kita harus merasa cukup. Kita harus mencukupkan diri dalam segala perkara. Makanya Paulus menasihatkan kepada kita bahwa Paulus sudah belajar mencukupkan diri dengan segala perkara. Iya, Bapak Ibu Saudara, mencukupkan diri dari, karena apa? Karena memang Tuhan itu tahu persis kebutuhan kita. Iya, tahu persis kebutuhan kita. Misalnya saudara dagang atau driver atau apa saja, Bapak Ibu, atau Bapak Ibu kita simulasikan saja ya. Ada yang bisa maju jadi volunteer? Mungkin ada yang bisa maju? Mungkin Pak Andreas atau Mas Joko atau Bu Tabita atau Bu Sumini, salah satu, silahkan. Iya, Pak Andreas. Iya, silakan Pak Andreas. Iya. Iya, sini Pak Andreas. Kita nanti. Jadi yang kedua, kita harus merasa cukup ya. Pak Andreas, ya. Pak Andreas, ketika Pak Andreas, sini Pak Andreas, bekerjanya apa? Driver ya. Pak Andreas, waktu Pak Andreas menjadi driver ya, nganter ke Pulau Gadung, lalu Pak Andreas ada keuntungan ini ya. Ini coba dihitung Pak, berapa Pak? Ya, ya dihitung. Berapa? Mungkin boleh dibantu mic kali? 100.000. Yang benar 100.000. Iya, 100.000. Iya. Iya. Oke, boleh pakai mic Pak. Iya, berapa jumlahnya? 100.000. Iya, mungkin dihitung tinggal. Jadi 100.000. Iya. Pak Andreas ini kalau ngitung duit cepet ya. Padahal di situ ada ada 2.000-an, ada 5.000-an, ada 10.000-an. Tapi cepet banget. Saya kemarin praktekin mau siapin buat peragaan ini agak lama ya. Tapi Pak Andreas cepet ini ya. Iya. Oke, kenapa bisa cepet Pak? Boleh pakai mic Pak? Ya karena kalau masalah itu belum paham. Kalau duit paham ya. Oke. Ya. Iya, kalau sama duit paham, sama berkat Tuhan harus juga paham Pak. Bukan hanya duit saja, tapi sama berkat Tuhan harusnya juga paham. Bapak menghitung duit cepat, tapi kalau menghitung berkat Tuhan cepat enggak Pak? Pernah enggak menghitung berkat Tuhan? Ya, apa saja berkat Tuhan Pak? Enggak pernah. Ya, coba inventaris saja. Apa saja berkat Tuhan? Berkat Tuhan yang pertama Pemeliharaan Tuhan, kesehatan. Terus? Jasmani, berkat rohani. Iya, jasmani, rohani. Ya. Apalagi? Ada yang paling besar loh Pak, berkat Tuhan. Berkat paling besar apa? Buta Bita. Saya berkat pemeliharaan. Jadi istrinya Buta Bita ya namanya ya? Iya. Apa yang paling besar? Paling besar ya berkat keselamatan. Itu dia. Berkat yang paling besar apa Bapak Ibu? Keselamatan, itu yang tidak ada bandingannya. Ya, kita diselamatkan. Tuhan mati buat saudara dan saya supaya saudara dan saya diselamatkan. Kalau dibandingkan 100 itu nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus
mengorbankan dirinya, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah buat saudara dan saya. Jadi jangan lihat uangnya, tapi pengorbanan Kristus. Ketika Pak Andreas bawa mobil, harusnya yang diingat adalah Tuhan Yesus. Ya, amin, amin. Puji Tuhan. Pak Andreas, ini uangnya berapa tadi? 100 ribu. Ini kalau ini berkat Tuhan yang Bapak peroleh di hari Senin kemarin misalnya, itu mau buat apa Pak? Coba. Susah mengungkapkannya Pak kalau masalah duit, soalnya banyak sekali. Nah ini ya banyak jurusannya. Banyak jurusannya. Iya, contohnya nggak apa-apa Pak. Terus terang aja, jujur aja, ya, jujur aja. Ya buat kebutuhan anak bisa. Iya, berapa? Semuanya berapa ya? Kebutuhan anak berapa coba? Gak bisa lah. Ini Pak. Gak bisa. Berapa soalnya? Yang bisa apa namanya? Yang bisa ngumpet nih gitu, ya. Biasanya istri. Ya udah, istri aja dipanggil kalau gitu. Mana istrinya? Kalau kita biasanya mencari aja jadi ya. Istrinya mana dipanggil deh? Istrinya coba naik ke sini istrinya. Jadi Bu Tabita. Jadi satu hari Bu Tabita dikasih uang sama Pak Andreas 100 ribu dari hasil pekerjaannya sepanjang hari itu. Dikasihlah 100 ribu. Kasih Pak Bu Tabita. Iya. Ikhlas ya Pak ya. Ya. Lalu uang 100 ribu itu untuk apa Bu Tabita? Kasih mic Pak. Satu hari jujur ya Pak? Iya, jujur aja. Udah terbiasa jujur ya. Pagi hari kopi gorengan 10 ribu. Kopi gorengan 10 ribu. Iya. Berangkat sekolah 25 ribu. Udah gini, Bapak yang itu deh, Bapak yang bisa-misain taruh sini. Ya. Ya. 10 ribu Pak. 10 ribu tadi buat apa? Kopi Kopi gorengan. Kopi gorengan. Udah minum kopi Pak hari ini? Hari ini sudah Pak. Udah, ya. Terus? Ya. 25 ribu bensin anak jajan. Yang nomor 1 ya. Ya, 25 ribu. Ya. Ibu ini pinter bener. Makanya bener kata Pak Andreas tadi 25 ribu. Ya, terus? Beras 15 ribu. Beras 15 ribu. Beras 15 ribu. Sayur ikan 30 ribu. Waduh, banyak banget ya. Sayur ikan 30 ribu. Ya, terus? Anak yang kedua 15 ribu. Anaknya berapa Bu? 3 Pak. Anaknya 3. Terkat itu 15 ribu. Masih berapa Pak? Itu baru kedua ya Pak? Ya. 35 ribu. Terus ini gimana? Iya. Ya, Dihitung terus. ya terus. Bensinnya belum. Ini kalau saya jualan yang ngomong ada. Ya. Terus? Buat biasanya susunya belum, harusnya belum. Itu nggak cukup Pak. Enggak cukup. Loh, firman Tuhan bilang cukup loh Bu. Lah katanya belum cukup. Firman Tuhan bilang cukup Pak. Ya itu karena kalau suami ngasihnya 100 ribu, karena saya jualan ya sisanya saya yang menambah. Iya. Ibu tahu nggak? Saya kasih tahu rahasianya. Kenapa nggak cukup? Apa itu saudara? Kenapa nggak cukup? Kita kumpulin dulu aja deh di rekonstruksi, ya. Ini tadi 100 ribu. Pegang lagi Pak. 100 ribu itu Bu Tabita pecah-pecah lagi. Semuanya untuk siapa? Untuk siapa Bu Tabita? Pak Andreas? Untuk keluarga. Uang ini punya siapa sih? Punya Bapak. Tapi selama ini di tangan Bapak, jadi kekuasaan Bapak. Uang ini milik Tuhan, yang diberikan kepada kita ini milik Tuhan.
Tapi ketika uang itu ada di tangan kita, uang itu menjadi hak kita. Bagaimana kita membaginya, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu, rahasianya di sini. Supaya saudara dan saya cukup, ya, maka ada rahasianya. Firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 apa? Apa? Tawalah seluruh persembahan kepada persembahan perpuluhan. Berarti coba Pak, enggak, praktekkan aja. Berarti sisakan berapa? Diambil dulu 10.000. Buat apa? Perpuluhan. Lalu apalagi? Untuk Tuhan itu. Apalagi pekerjaan misi misalnya. Berapa Pak kira-kira? Selelanya Bapak aja pekerjaan misi. 10.000. Buat kolektor dan seterusnya. Nah, ini kelipatan ya. Bukan ini nominalnya. Misalnya kelipatan ini jadi 1 juta atau 10 juta atau 100 juta. Lalu untuk persembahan, untuk membantu pekerjaan hiburan misalnya 15.000. ya, masih berapa Pak? Masih banyak, masih banyak. Dan itu semua untuk kebutuhan kita. Rahasianya apa? Kalau coba kita baca Maliaki 3 ayat 10, coba dibacakan Bapak Ibu Saudara yang. Nah, Bapak Ibu, ya udah ini berkat buat putrinya ya. Putri ya? Ya, ini putrinya. Oke. Oke. Baik. Coba kita buka Maliaki 3. Oke. Makasih Pak Andreas. Maliaki 3 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya Bapak Ibu, uang yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan itu jangan semuanya untuk kita, tapi ada juga yang kita persembahkan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan itu rahasianya Bapak Ibu. Kalau kita merasa tidak cukup dengan apa yang Tuhan beri kepada kita, dan kita pakai semuanya itu untuk kebutuhan kita Bapak Ibu, maka Tuhan tidak akan mempercayakan lagi kepercayaan yang lebih besar lagi kepada saudara dan saya Bapak Ibu. Ketika kita diberi Tuhan dan kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan itu, maka Tuhan akan memberi lagi kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Dan ini kuncinya Bapak Ibu. Buktikan kalau Bapak Ibu tidak memikirkan hanya uang, tapi memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu, maka saudara akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau Pak David ini hanya mikir uang Bapak Ibu, mungkin hari ini Pak David gak nyampe sini, ya, gak nyampe sini. Tapi Pak David, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, supaya Bapak Ibu Saudara juga mendengarkan firman Tuhan yang benar Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi yang kedua, mencukupkan diri dengan berkat-berkatnya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Timotius tadi, pasal ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Mari kita baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6.
Ibadah itu memberi keuntungan besar, Bapak Ibu. Di dalam terjemahan aslinya bahwa ibadah itu menjadi sumber keuntungan. Bukan berarti kita ibadah mencari keuntungan, bukan, Bapak Ibu. Tapi di dalam ibadah itu ada sumber keuntungan. Karena di dalam ibadah itu kita menemukan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat-Nya, memberikan kepada kita kepintaran, makrifat, sehingga kita mengerti apa yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu, maka dari itu kita harus mengejar Tuhan. Ibadah itu memberi rasa keuntungan buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah dan menyembah Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, kita akan diberi hikmat Tuhan. Kalau saudara usaha, nanti diberi tahu caranya. Kamu usaha begini aja, kamu usaha gini aja. Ya. Tadi saya udah kasih ilustrasi. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya kita usahanya misalnya di dalam bidang kesehatan, maka produk kita ini disertai Tuhan sehingga ketika diminum orang menjadi berkhasiat. Saya punya kesaksian Bapak Ibu, anggota komsel saya itu dia namanya MAIP ya, MAIP. MAIP itu umurnya sekitar 60-an ya, Mak ya, 60 atau 65 lah. Dulu dia kerjanya nggak menentu, tapi ketika umur 50 tahun dan ikut komsel kita, kemudian dia berdoa, lalu sekarang dia diberi Tuhan talenta itu mengobati urut ya. Jadi setiap orang keseleo, setiap orang diurut sama dia itu bisa sembuh. Orang bayi yang masuk angin diurus sama dia sembuh. Dan ketika dia mau bekerja itu dia terus berdoa. Dia berdoa dulu. Dan ketika ditangani orang itu jadi sembuh. Akhirnya apa? Banyak yang panggil dia sampai ngantri kadang-kadang. Dan sekarang Bapak Ibu, dia bisa membiayai keluarganya. Punya kontrakan, punya warung. Padahal tadinya nggak punya apa-apa. Karena apa? Diberi kreativitas. Dia sangat setia sama Tuhan. Dia ibadah kaum wanita datang. Dia ibadah komsel di tempat saya setiap hari Rabu datang juga. Dia setiap kali bersaksi begini, saya itu kalau tidak datang ibadah komsel, saya merasa berdosa. Tapi Tuhan nyatakan pertolongannya kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kejar Tuhan. Mari kita tidak mengejar berkat-Nya, tapi kejarlah sumber berkat-Nya, yaitu Tuhan sendiri. Saya undang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mungkin bisa dibantu ya. Bagi Tuhan, mari kita naikkan pujian dengan iman Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu hari ini, mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang merasa kesulitan dalam bidang ekonomi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Carilah Tuhan dulu ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Dunia dan dimulihkannya. Bagi
bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari Tuhan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan mari Tuhan jamah hati, pikiran dan perasaan kami, supaya hidup kami tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau adalah sumber berkat itu Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kami. Dan ketika berkat-berkat itu dicurahkan kepada kami Tuhan, kami boleh mengembalikannya semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan jemaat di tempat ini, Ibu Gembala dan Bapak Gembala Tuhan. Mari Tuhan Kau terus perlengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan, sehingga boleh menggembalakan jemaat di tempat ini, membawa kepada rencana Tuhan yang agung dan mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan